sukacita, percaya. Dia akan menjaga. Karena iblis bermain di pikiran dan perasaan kita, di hati kita. Yang lain boleh naik, benar? Ya, sesat itu ya. Awas ya, nanti kalau udah dapet nggak ada sukacita, nggak ada damai gue di rumah. Shalom ya, tadi kita nyanyi lagu ya tentang hati, jaga hati ya, supaya yang terbaik ya. Bahkan tadi saya pengen tarik satu lagu ya, hatiku percaya. Adakah hati kita masih percaya akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kuasa Tuhan? Di mana kita berjalan, kita lihat ya kehidupan dunia semakin, kalau orang dunia bilang semakin tidak baik. Tetapi orang-orang di dalam Tuhan, biarpun berjalan di dalam kegelapan, asal kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah terang yang tidak bisa dipadamkan oleh sesuatu apapun di muka bumi ini. Amin. Walaupun dunia gelap, kita tetap berjalan. Kita tetap diterangi. Kenapa? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Kalau Yesus bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Ya, makanya tadi saya pengen tarik satu lagu. Kita masih percaya nggak? Hati kita masih percaya nggak bahwa ada Tuhan dalam hidup kita? Hati kita masih percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, itu atas seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, karena Dia sedang menegur kita, Dia sedang mengingatkan kita, dan Dia akan mengangkat kita. Amin. Ya, nah itu dulu ya. Kita percaya nggak? Ya, percaya nggak bahwa hati kita masih percaya kepada Tuhan? Amin. Nah, saya pengen kita bicara, coba buka Amsal 4 ayat 23. Di akhir zaman seperti ini, kita mesti jaga hati kita. BBM naik, hebat presiden kita, betul? 1 jam. Jangan kasih 1 hari. Kenapa? Orang-orang manusia kalau dikasih 1 hari atau 2 hari, waduh, mau cari keuntungan, mau mementingkan diri sendiri. Betul? Kalau dikasih waktu 1-2 hari, dia berbondong-bondong, ngantri sampai jalanan, ya bagus. Kemarin kan mau naiknya tanggal 1, benar? Tanggal 31, waduh, dikopok, semuanya ngantri sampai keluar jalanan, karena isunya tanggal 1. Syukur loh, saya bilang sama teman saya bilang nggak mau. Yuli juga istri saya tuh, Pak, mobil yang di ini, yang BMW, ada bensin nggak? Ya siap, biarin aja. Ya, biarin aja, suruh isi. Saya bilang mau diisi gimana? CRV saya masih 3/4, isi cuma sedikit. BMW masih setengah, buat apa diisi? Urusan nanti. Betul? Kita anak orang kaya, karena Bapak kita kaya di surga. Amin. Jangan kita kasih kesempatan. Udah tahu pemerintah bebannya berat, ya, hati kita khawatir. Tanggal 1 naik jadi 10.000, ya, pertama isunya jadi 16.000. Betul? Kawan saya ngikut ngantri, saya nggak mau ngantri. Nggak jadi naik tanggal 3, tanggal 1 kagak naik. Bahkan yang turbo turun, syukurin lu. Ada nggak? Ya, lu ngantri, lu dibohongin. Ya, udah tuh kayak kiamat aja harinya Tuhan. Tiba-tiba mendadak, Jokowi hebat. Lagi antaran, gua dikibulin boh, ternyata nggak naik, malah turun. Diam-diam diumumin, kasih waktu sejam. Manusia memang sepertinya harus digituin, betul? Saya lebih setuju zaman Soeharto. Hari ini diumumin, saat ini, jam ini diumumin, saat ini juga berlaku. Kenapa? Pada dasarnya manusia itu licik. Betul nggak? Dikasih kesempatan aja, waduh, otaknya mah pintar benar. Nah, syukur, ya. Urusan mau naik mau enggak biarin, ya. Pemerintah
pemerintah ada beban subsidi, biarin. Ya, yang penting kita jaga hati kita, tetap memiliki damai, sukacita, percaya. Apapun kebutuhan kita nanti Tuhan cukupi. Yang penting jaga hati kita. Ya, jangan jaga tuh bensin. Apa yang kita jaga? Itu ya. Ya, kalau memang gak ada duit untuk beli bensin, ya sudah, benar. Nggak usah punya kendaraan yang pakai bensin. Ada yang listrik, betul? Ada yang pakai tenaga, benar? Apa? Sepeda, betul nggak? Ya, lebih sehat. Nggak usah pusingin dunia ini. Amin. Kalau kita bisa jaga hati. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kuasa, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Seberapa kuat kamu menjaga hatimu, seberapa hebat engkau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati yang benar di hadapan Tuhan, ya. Hati yang benar ya di hadapan Tuhan, ya. Jangan di hadapan manusia. Ya. Kalau di hadapan manusia, nanti suami kita dia mencuri. Bener kata anak bininya. Betul nggak? Karena dia cari duit untuk keluarga, tapi caranya sah. Jadi kita patokannya tetap firman. Benar atau salah di hadapan Tuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Orang waspada itu gimana caranya? Kalau orang tukang ronda, musim maling, pencuri, dia akan menjaga wilayah dengan segala kewaspadaan. Tidak tidur. Matanya jelalak ke kanan ke kiri. Ada sesuatu yang bergerak sedikit aja, mungkin itu ada kucing lewat, dia langsung. Kenapa? Dia jaga dengan segala kewaspadaan, dengan hati-hati. Kenapa? Dia nggak mau kampungnya ada pencurian. Dia nggak mau ada sesuatu yang merusak kampungnya. Makanya dia rondanya dengan segala kewaspadaan, bukan dengan asal-asalan. Kalau asal-asalan, maling sekarang lebih pintar, betul nggak? Dari zaman dulu aja maling lebih pintar dari polisi, kata orang bilang kan. Sampai sekarang pun tetap polisi kreatif, maling lebih kreatif. Orang bilang itu maling itu selangkah lebih maju. Bapak mau pasang CCTV, nggak ada gunanya. Bapak mau pasang gembok di rumah, nggak ada gunanya. Gembok yang paling mahal, nggak ada gunanya. Karena maling lebih pintar, selangkah lebih pintar. Gembok mungkin ya, gembok itu sebelum dipasarin, sebelum dijual, mungkin maling sudah pelajari dulu bagaimana cara ngancurinnya. Ya, nah nggak ada. Ya, makanya firman Tuhan juga mengatakan bagaimana kita harus menjaga hati kita supaya tidak tercemar, supaya tidak ada yang salah dalam hati kita. Kenapa? Karena firman mengatakan disinilah kehidupan kita. Firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan, itu berasal dari hati. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan jaga hatimu seperti orang yang sedang tukang ronda yang sedang jaga kampungnya. Dengan sungguh-sungguh, dengan waspada, dengan hati-hati. Bolehlah tidak terlelap sedikit pun, apalagi ini hari-hari terakhir makin gelap. Jangan kita tertidur. Jaga benar hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Bukan kehidupan orang lain, bukan, tapi kehidupanmu. Amin. Ya, makanya ini harus saya sampaikan. Ya, apalagi nanti mau masuk di tahun 2000, saya kasih tahu. Kalau bensin naik, apa naik? Sekarang saya tanya, kalau bensin tahu nggak naiknya berapa? Tadi di mobil saya sama istri saya ngomong, Petralite dari 7.650 jadi 10.000. Bapak Ibu tahu berapa persen? Lebih dari 30%. Pertama, waktu sebelum ini saya masih beli Pertalite 9.800, pernah 9.200. Betul? Anggap dari 98 naik jadi 14.500, berapa persen? 40-50. Betul? Kalau bensin naik segini banyak,
Bapak tahu kebutuhan pohon pokok naiknya berapa banyak? Terus takut, khawatir, hatimu empol-empolkan. Kan tadi kita sudah nanya, hatiku percaya, betul? Burung di udara Tuhan pelihara. Apa lagi saya? Tadi kan ada lagunya, betul ya? Yang ketiga ya, betul? Ya, cuman bapak ibu begini, kayaknya hatinya kurang percaya. Sampai WL mesti nanya, ini nyanyi sukacita dangdutan, tapi kok diem aja semuanya ya? Saya aja joget dangdut, duduk enak bener dangdut, bener nggak? Kurang percaya. Karena harus kita tangkap itu lagu dengan sukacita. Ya, kita nggak usah khawatir karena hati kita percaya. Ada Bapa yang pelihara kita. Dia akan menjaga. Mau naik bensin 20.000, urusan Tuhan sama pemerintah. Kan firman Tuhan mengatakan tidak ada satu pemerintahan di muka bumi ini yang bukan berasal dari Allah. Betul? Berarti pemerintahan adalah kepanjangan tangan Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan, kita harus juga percaya ke pemerintah kita. Kalau dia buat kebijakan itu mungkin dengan terpaksa. Cuman kan saya bilang kehidupan di dunia, kita lakukan yang baik pun ada yang bilang kita salah. Kalau kita melakukan yang jahat pun ada yang ngomong lu benar. Betul? Betul? Nah, makanya kita lihat, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, apapun yang terjadi, jaga hatimu. Ya, kan waktu itu kita pernah nyanyi kan, apapun boleh kau ambil, ya, asal jangan Yesus kau ambil dari hidupku. Jaga hati ini, ya, karena hati hidup ini kita adalah bait suci Roh Kudus. Jaga dengan benar. Selama itu kita jaga dengan benar, Roh Kudus akan bersemayam dalam kehidupan kita. Dia akan ambil alih sehingga Roma 8 ayat 28 akan bekerja dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau ada Allah di pihak kita, dia bekerja bersama dengan kita. Yang firman Tuhan mengatakan dia akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kenapa kita takut? Mau bensin 20.000, 30.000, kenapa kita takut? Karena ada Allah yang supranatural, ya. Allah kita supranatural, betul. Gak usah khawatir. Air dia bisa ubah menjadi anggur. Betul? Laut dia bisa belah. Lazarus yang mati sudah bau, dia bisa bangkitkan. Dia bisa mengangkat seseorang. Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang supranatural, yang ajaib. Amin. Jadi gak usah serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berdoa aja, percaya dan berjaga-jaga. Jaganya apa? Mulai dari jaga hatimu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Gimana pinternya kita orang Kristen yang punya ayatnya. Nyanyi susah. Ya, sekali lagi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ingat ya, seperti pokoknya siapa tukang ronda. Ya, dia menjaga lingkungannya, rumahnya, kampung dengan segala kewaspadaan. Seperti itu kita lakukan, menjaga hati kita. Jangan meleng sedikit. Kenapa? Iblis itu tujuannya dia membunuh, mencuri, dan membinasakan. Musuh kita iblis. Musuh kita iblis, penghulu-penghulu berugi Tuhan jajarannya dengan stafnya setan-setan segala macam. Dia akan mencuri kemuliaan Tuhan. Dia akan membunuh kita, mencuri berkat Tuhan, dan membinasakan kita akhirnya. Amin. Kita harus jaga dengan luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, kalau hati kita baik, maka kehidupan kita baik. Hati kita jahat, maka kehidupan kita jahat.
hati kita dengki, maka kehidupan kita penuh dengan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mulai dari hati. Maka jaga hatimu dari dengan segala kewaspadaan, supaya hidupmu baik dan baik. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, coba buka Matius 15 ayat 18 sampai 19. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Amin. Sampai situ. Tadi firman Tuhan ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena ternyata dari hati ini, kalau kita jaga dengan baik, dia akan memancarkan kehidupan, dan dia juga bisa memancarkan kematian bagi kita. Mati secara rohani, hidup secara rohani. Otomatis kalau orang dia hidup memancarkan kehidupan yang baik, maka berkat Tuhan akan mengalir kepada dia. Kenapa? Kalau dia menjaga hati dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman, maka dia jadi orang benar. Kalau orang benar, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada orang benar. Orang benar nggak perlu cari berkat, karena berkat akan mencari orang benar. Amin. Sekali lagi saya katakan, orang benar tidak perlu cari mati-matian dan cari berkat. Karena firman Tuhan mengatakan, berkat itulah yang akan mengikuti orang benar. Ulangan 8 ayat 20. Ulangan 28 ayat yang 1. Betul? Ulangan 28 bicara tentang berkat. Dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, kau setia melakukannya, taat dan setia melakukannya, maka segala berkat ini akan mengikuti. Bukan satu, segala berkat akan mengikuti kita. Kalau mengikuti kita, berarti kita gak usah cari, karena dia mengikuti kita. Dan firman Tuhan mengatakan, berkat ada di atas kepala orang. Amin. Ya. Makanya saya selalu ajarkan, jadi orang benar. Ya. Nah makanya kalau kita jaga hati kita dengan benar, ya dengan baik, maka yang keluar adalah kehidupan kita yang baik. Tapi kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik, maka yang keluar akan kehidupan yang tidak baik. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kalau kita baca ini bicara tentang apa yang kita makan, betul? Orang bilang najis. Firman Tuhan mengatakan yang makan keluar kejambat, bukan nabi, tapi apa yang keluar, bukan yang masuk. Ya, kan ada perdebatan, boleh nggak makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, ya? Makan semua asal dengan doa ucapan syukur. Ya. Kenapa? Yang menajiskan itu adalah yang keluar. Ya, ayat yang apa aja, ya? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kenapa? Kalau di dalam hatinya kotor, maka keluar juga tindakan yang kotor. Betul? Apa? Kita lihat ayat 19. 1, 2, 3. Amin. Amin. Kalau kita tidak menjaga hati kita dengan kewaspadaan tingkat tinggi, maka akhirnya iblis bermain di situ. Kenapa? Iblis itu nggak bermain di pohon. Iblis tidak bermain di rumah yang kosong. Iblis tidak bermain di tempat yang gelap. Iblis nggak main tuh dengan namanya di pohon pisang. Katanya pohon pisang kan ada kolong wewe, ya betul gak? Betul? Kalau orang dunia bilang mah pohon pisang tempatnya kolong wewe, betul? Pohon kelapa tempatnya gondoruo, betul? Kalau tempatnya tuyul di mana? Ya, betul? Ya, setan, kuntilanak, ya? Pernah dengar suara kuntilanak? Pernah? Coba yang perempuan ketawa, gitu. Nah itulah suara kuntilanak. Mirip. Saya pernah dengar suara kuntilanak. Ngekek di atas waktu saya masih kecil ya. Di Lampung. Ngekek di atas genteng. Ya. Karena kuntilanak dulu ngetok-ngetok waktu mami saya, ya ibu saya hamil adik saya yang kecil.
Ya, kalau nggak salah si Hendra, adik saya yang laki, bukan yang paling kecil. Mami saya lagi hamil. Pintu ada yang ngetok, tok, 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 manggil. Cuma di situ dulu papa saya kan lain, belum ikut Tuhan. Jadi punya tuh yang namanya tempat untuk disembah gitu loh. Ya, sama ada teman papi saya yang bisa loktung ngerti nggak? Nah ini anak zaman now nggak tahu loktung, kalau saya kan lain ya. Jadi dia bisa kemasukan roh. Nah dia punya ilmu begitu. Jadi waktu ketok itu mami saya mau buka, jangan dibuka, karena ini bukan karena tengah malam. Karena nggak dibuka, dia langsung cus ngeket dia di atas genteng. Itu bukan lawan kita, encer itu lawannya si kun mah. Ya? Yang susah yang kita lawan itu karena iblis bermain di pikiran dan perasaan kita, di hati kita. Makanya Tuhan firman Tuhan mengatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari apa? Dari serangan iblis, bukan serangan setan. Ya, setan mah cuma bisa nyerang dia nakutin tuh. Tiba dia kagetin dung gitu ya. Tapi saya kasih tahu, ya, setan tuh kalau kita berani, kita percaya, setan yang takut sama kita, apes dia kalau ketemu kita. Ya, kemarin saya di Bandung. Itu tempat di Sartika, gede, setan semua di sini. Ya, saya ke situ karena kalau jadi mau saya kerjasama sama orang yang punya. Dijual nggak laku, dikontrakin nggak laku, usaha apapun bangkrut di situ. Saya suruh anak saya Jibril, coba lihat dulu kira-kira bisa diapain tuh tempat. Nah, ternyata anak saya ke sana, banyak setannya Pak. Kata siapa? Kata yang tunggu. Bahkan ada satu ruangan orangnya pun nggak berani masuk ruangan itu. Oh gitu. Ya sudah, sekarang bisa nggak? Kalau urusan setan nanti urusan kita, ya nggak? Kita pindahin ke rumahnya Sherry dulu sementara. Kan Sherry kan masih kos, betul nggak? Nanti kalau udah pindah kan nggak, dia masih ke kos di situ, ya kan? Kan bisa kita pindahin tuh setan, benar nggak? Iya kan? Bisa nggak kita pindahin setan? Bisa. Orang Tuhan Yesus aja mau pindahin ke babi kok. Setan mah ngomong baik-baik aja. Begitu saya mana Pak ruangannya? Saya bilang, ya katanya satu ruangan yang Bapak ngomong nggak bisa masuk, Bapak juga nggak berani. Yang itu tuh Pak, yang itu. Ya sudah, buka. Pak, saya anak Bapak, saya nggak kasih, soalnya kalau nggak kuat nanti bisa sakit kepala. Buka aja. Kira anak raja. Segala sesuatu, kuasa apapun di muka bumi ini, tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita terang, dia gelap, gua terang datang, lu gelap mesti nyingkir, betul nggak? Buka Pak, buka. Saya mah masuk aja. Memang gua juga hebat. Saya bilang ini hebat. Pak, ini yang tuan ini. Iya. Mana lagi Pak? Ada tuh. Waduh, banyak benar. Tapi lawan kita bukan itu. Itu mah ceceret. Kita sebut dalam nama Yesus. Pergi. Dalam nama Yesus pindah. Mesti pindah. Tapi perkataan orang benar besar kuat. Orang yang menjaga hati dengan kewaspadaan dan hidupnya menghasilkan kebenaran, maka dia perkataannya akan mengandung kuasa. Ada power. Ya. Jadi nggak usah takut. Nah, justru yang peperangan kita bukan itu. Peperangan kita adalah melawan pikiran yang dipengaruhi oleh iblis dan perasaan kita. Dia akan, lu BBM naik lu. Gimana lu? Gaji gak naik. Siapa yang hari ini naik gaji? Jokowi kan ngomong kemarin kan naikin kan. Habis dia umumin tuh kan, jam berapa berlakunya? 14.30 berlaku satu. Jadi 15.3. Oh, 14.30. Siapa yang jam 15 ditelepon sama bosnya? Saya itu kan BBM naik tuh 30%. Ya sudahlah, untuk memenuhi kebutuhan saya naikin 30%. Siapa yang ditelepon?
Langsung naik gaji siapa? Tidak ada. Nah kalau nggak ada berarti nanti iblis bermain di sini. Duh, gaji lu nggak naik. Kemarin BBM aja belum naik aja lu empot-empotan. Hidupnya empot-empotan, betul? Cukup. Lu naik lu 30% lu. Nanti kan pasti barang-barang naik. Lu beli beras nggak bisa lagi lu sama yang kemarin. Semua otomatis harga cabai naik, semua benar naik, betul nggak? Semua naik. Tidak ada yang turun, tidak ada yang tetap. Betul? Semua pasti ikut naik. Khawatir nggak? Nggak usah khawatir, karena kemarin ada WA-nya. Suami-suami sudah, "Ma, nggak usah khawatir. Walaupun BBM naik, semua naik. Pokoknya tetap uang sayur mah nggak bakal papa naikin." Kan ada yang tidak naik. Amin. Jadi nggak usah khawatir, benar ya? Ya, puji Tuhan. Makanya hidup itu positif pikirannya. Jangan negatif. Oh iya puji Tuhan, ada suami gua lah yang masih ngerti, dia nggak naikin. Benar? Nggak naikin uang sayur, uang jajan. Betul nggak? Yang lain boleh naik, bener nggak? Suami gua kayak emang sayang sama gua. Betul? Ya. Nah, sekali lagi, iblis itu ngantungnya di sini, sama di sini. Makanya suruh jaga dengan segala kewaspadaan. Dari mana? Pikiran jahat. Aduh, ini nggak naik, gaji nggak naik, bensin naik. Mulai pikirannya. Gua kayaknya kalau dagang model begini kayaknya nggak cukup. Betul? Iblis bermain di pikiran. Dari pikiran turun ke dari hati, akhirnya melakukan tindakan. Kan jahat tuh pikirannya tuh. Waduh, dagang nggak bisa begini nih, cuannya tipis, apalagi sekarang online. Wah, nggak bisa. Mesti nipu-nipu dikit mah, kayaknya Tuhan ngerti nih kayaknya. Betul? Betul nggak? Enggak ya, jangan lagi. Amin. Amin mau saya sekat. Nggak ada. Mau bener ya, jahat mah mau kecil mau gede tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau percaya, masa bodoh kita lawan. Ini kan iblis pakainya pikiran. Lawan iblis pakai apa? Firman. Yesus kan sudah ngajarin. Waktu Yesus dicobain oleh iblis, dia lawan dengan firman. Ada tertulis. Nah kita lihat. Ada tertulis. Gak usah khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Masa gua anaknya? Yang penting gua benar. Kalau gua benar pasti Tuhan pelihara. Bensin mau naik, masa bodoh. Gua tetap berjalan dengan kebenaran. Gua tetap cari duit dengan kebenaran. Amin. Karena kerajaan surga bukan berbicara tentang hal-hal duniawi, duit. Kerajaan surga bicara tentang kebenaran. Apapun yang terjadi, pokoknya benar. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan dipelihara, dijaga dan dilindungi dengan Tuhan dengan sempurna. Jangan ada pikiran jahat. Amin. Kedua, pembunuhan. Pembunuhan itu bukan kayak sambung, bukan. Itu juga pembunuhan. Tapi ada yang pembunuhan yang lebih kejam dari pembunuhan apa? Fitnah. Ada nggak di setia? Oh nggak ada. Lebih kejam dari pembunuhan. Amin. Lidah kita. Ya, saya nggak masuk ke yang lain ya, bicara tentang hati itu. Ya, jadi pembunuhan itu bukan kita ngebunuh aja. Kita ngejelekin orang, kita fitnah orang, kita mengeluarkan mulut kita nih karena kita dengki, kita jahat hati kita. Akhirnya keluar kata-kata yang mengintimidasi dia. Bahasa artinya apa namanya, Pak ya? Apa? Bahasa keren sekarang. Lu nggak boleh begini nih, gitu loh. Maksudnya di kata-katain terus dihebohin di YouTube, di Facebook, itu apa namanya? Dibully. Siapa yang ngomong tuh? Coba nanti dikasih Alkitab yang hadiahnya dia bisa jawab gitu kan? Nggak boleh. Ya itu sudah pembunuhan karakter. Jadi pembunuhan itu bukannya cus ngilangin nyawa aja, ngilangin harapan orang. Kita udah bunuh pengharapan dia.
Iblis kan nggak bunuh kita, nggak matiin, tapi dia kan ada terus iblis membunuh, betul? Membinasakan kita dengan apa? Bukan dengan pistol, bukan dengan pisau. Amin, hati-hati. Kedua, perji. Pikirannya kotor, jahat. Dia bilang, rumput rumah gua udah kering nih. Iya nggak? Gua lihat rumput tetangga hijau banget, betul nggak? Ada nggak? Ya, dia lihat suami gua kayaknya udah mulai nggak sayang sama gua. Ya, barang-barang naik, ya nggak? Tapi bulanan kagak dinaikin, kagak sayang. Punya pikiran jahat, betul? Timbul, waduh. Dia lihat, suami tetangga mah istrinya mau apa dibeliin, ini apa dibeliin. Waduh, sayang banget, borok-borok sama laki gua. Kenapa terlambat pikiran kotornya? Kenapa pikiran jahatnya terlambat? Kenapa dulu sebelum menikah, sebelum janji di hadapan Tuhan? Kalau sudah janji di hadapan Tuhan, sebagai orang percaya kita tahu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Sudah nasibnya pikul salib. Terima apa adanya suamimu, terima apa adanya istrimu. Kalau sudah ngerti tentang kebenaran, puji Tuhan punya istri bawel. Betul nggak? Sekarang saya tanya, siapa yang di sini piara burung? Burung-burung. Siapa yang piara burung di rumahnya? Burung kenari, burung lovebird, burung murai, burung. Siapa yang piara? Enggak ada yang piara burung. Gile. Saya piara burung. Sekarang saya tanya, ya. Saya tanya ini pembandingan dengan istri. Kita kalau miara burung, senang yang bawel apa yang diam? Nah, bawel kan? Berarti bersyukur kalau punya istri bawel. Betul nggak? Ya, kecuali di sini ada yang miara burung, Pak saya nggak mau bunyi, maunya kagum aja. Nah, ya berarti nanti kita rubah ya kak. Tapi sebab kita punya piaraan di rumahnya, pengennya ngicaunya enak, bener nggak? Kalau bisa ganti-ganti ya, hari ini cuitannya ada suara burung murai ya atau jalak, dia bisa suara lovebird. Dia bisa suara kenari, dia bisa suara jangkrik, dia bisa burung gereja, hebat. Wih, kita kasih kandang emas, apalagi kalau bini kita bisa seperti itu. Ya, kenapa? Kalau orang yang sudah ngerti tentang kebenaran, kenapa Tuhan izinkan kita punya bini istri bawel? Kan kita ngomong, bentuklah aku Tuhan, pakai aku sebagai bejana di tangan pencunah. Bentuk aku Tuhan. Apa yang dibentuk? Karakter, buah roh kita yang mau dibentuk. Kita minta Tuhan saya pengen berbuah-buah. Kalau nggak berbuah kan nanti ditebang Tuhan. Betul? Seperti pohon ara, nggak berbuah tebang. Bahkan kan kita mau bertumbuh, mau berbuah-buah roh. Salah satu adalah makanya kita diuji. Kasih bini yang bawel, lu sabar nggak ngadepin begini? Lu sabar, berkatnya melimpah, lulus di hadapan Tuhan, buah roh semakin besar. Amin. Amin kan bapak-bapak? Amin. Begitu juga dengan istri. Bersyukur kita punya suami yang galak. Ya, oke, ada beberapa suami yang tidak bertanggung jawab. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia adalah imam yang harus tetap kita hormati. Kalau kita mau benar di hadapan Tuhan, jangan pikirannya jahat. Cerak. Sekarang saya tanya, boleh nggak? Tadi aja ibu-ibu di bawah, Ngerumpinya tentang begitu Pak. Cerak. Bukan di sini, di sana. Habis cerai Pak, katanya diberkati di gereja. Padahal dia punya, dia belum cerai Pak, bini udah lakinya udah 3 nih. Tapi kok gereja berkati? Itu gereja salah. Amin.
Kalau gereja memberkati orang dia menikah lagi padahal dia masih punya suami, dia masih punya istri, salah tuh gereja. Melenceng dari firman Tuhan. Amin. Kita kembali ke firman. Jangan karena nggak enak, yang kawin ini sepupu gua, dia udah nggak cocok, pengen kawin lagi. Harusnya kalau nggak cocok jangan dikawinin, dikonseling. Betul nggak? Sebagai hamba Tuhan kok dikawinin, diberkati, salah, dikonseling. Saya banyak konseling orang yang mudah bernikah, udah mau cerai. Saya bilang nggak boleh cerai. Ini saya nggak tahan lagi, masa bodoh. Nggak boleh, kalau mau taat sama bilang tidak boleh. Tapi banyak yang tidak cerai sampai sekarang. Ini saya sudah nggak kuat lagi. Ya mesti kuat-kuatin di hadapan Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit. Bersama dengan Tuhan, saya mampu cakap melakukan segala perkara. Betul nggak? Baru ngadepin Tuhan. Lu dulu pacarannya gimana? Saya kadang-kadang nanya, dulu kawinnya gimana? Pakap hansip? Kan enggak, betul nggak? Pacaran, betul nggak? Ada yang singkat, ada yang lama. Sekarang juga kalau ditangkap hansip, kenapa dasarnya kamu kumpul sama dia sehingga ketangkap hansip? Kan pada awalnya kan cinta. Betul? Cuman karena singkat nggak kelihatan tuh yang perempuan atau yang laki, tanduknya masih nandem. Begitu jadi cus tanduk. Banyak yang begitu. Ya, saya banyak lihat. Ya, waktu pacaran mau di sini ada lingkaran itu tuh sinar. Apapun yang terjadi, ku tetap tersenyum, benar nggak? Ya, jauh pun dia datang malam minggu, setia. Disakiti dia ampuni, betul? Awas ya, nanti kalau udah dapet, begitu kawin kaget langsung pasangannya. Cuk, gila, ini pelan-pelan pudar, tumbuh tuh 2 biji, makin lama makin gede, betul? Ya itu salib yang harus kamu tanggung karena kamu sudah ngambil keputusan di hadapan Tuhan. Makanya bagi yang belum kawin, ya benar-benar biar Tuhan yang pilihkan pasangan hidup untuk kita. Tapi kalau sudah terlanjur, ya sudah, pakai firman Tuhan. Amin. Ya, terimalah dengan kelebihan dan kekurangannya. Amin. Karena nanti ada ayatnya Mazmur 133. Kalau di rumah hati kita terus kita nggak jaga, ribut terus, berkat tidak akan muncul. Amin. Ya, sekali lagi, ada pikiran jahat. Dia lihat suaminya dibandingin sama suami orang. Jangan bandingin rumput di rumah kita dengan rumput tetangga. Beda pupuknya. Ya. Tapi begitu kita masuk ke rumah tetangga, mungkin halamannya bagus, dapurnya acak-acakan, sama aja. Ya. Jangan ngelihat dari satu sisi bahwa dia lebih baik, jangan. Mungkin kalau kita diam, duduk, kita berdoa kepada Tuhan, kita list, betul nggak? Kelebihan dan kekurangannya. Saya rasa mungkin suami kita lebih banyak kelebihannya. Amin. Jangan pikirannya ke situ, karena itu suatu dosa, salah di hadapan Tuhan. Kan mau benar kan? Mau benar? Jangan ada perzinahan. Amin. Perzinahan melalui pikiran bisa nggak? Bisa. Apalagi YouTube sekarang. Kadang aja saya bisa keganggu, benar? Hamba Tuhan nih, khotbah nih. Sekarang apa? Medok sih YouTube sekarang. Saya nggak punya YouTube, bener nggak? Tapi istri saya punya YouTube. Saya nggak ke YouTube karena saya mau main game. Facebook ya, mau main game. Gamenya itu tuh apa? Ya itu game gitu aja, gimana anak ngulangin waktu. Tapi kan kadang-kadang harus lewat tuh, cus, iblis mengganggu, betul nggak? Jangan jawab nama Yesus ya, tolak, jangan. Ya itu nggak bisa, karena dia nanti mempengaruhi sini. Makanya jaga pikiranmu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di dalam kehidupan banyak iklan yang tidak baik. Amin. Ya.
Jadi perzinahan itu tidak selamanya harus secara jasmani. Secara jiwa rohani pun ya kita bisa melakukan perzinahan. Ya, dan itu jahat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, di dalam pikiran, di dalam hati akan timbul itu pencabulan. Cabul, mulai dari makanya firman Tuhan mengatakan, matamu adalah pelita, ya. Kehidupanmu jaga, dari mata turun ke hati, betul nggak? Habis itu, nah ini baru turun ke hati. Dia mulai mau berzina, dia mau bercampur, tapi baru di dalam hati. Kenapa? Karena dia melihat, dia berpikir, dan dia merasakan bahwa itu baik, itu enak, itu luar biasa. Itu yang ditawarkan oleh iblis dunia. Yesus juga ditawarkan oleh iblis sesuatu yang wah, tapi Yesus tolak dalam nama Yesus. Ada tertulis di firman Tuhan. Nah kita juga harus. Pikiran sudah jahat, turun ke hati, belum melakukan, tapi sudah jahat di hadapan Tuhan. Apalagi kalau melakukan, dia melangkah. Ya banyak teman saya ya nggak terlalu dekat. Nah ini terjadi hal percabulan, perzinahan, perselingkuhan. Dari mana? Waktu ngetren tuh kalau sekarang tuh apa namanya, reuni. Maka hati-hati kalau dalam reuni. Apalagi kalau panitia sudah ngomong, laki-laki kita khusus laki-laki ya, istri kagak boleh dibawa. Reuni istri kita sepakat ya, suami jangan dibawa. Kalau bisa ya kayak begitu, tinggalin. Kita mau reuni, kenapa kita nggak boleh bawa pasangan hidup kita? Supaya nanti di sana kita bebas curhat, betul? Teman-teman curhat, mulai pagi, laki gue kayak begini, laki lu gimana? Betul? Kalau ada laki-laki, ya masih ada remnya, ya keluarga yang di bawah. Amin. Ya, nah itulah jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kelihatannya dunia menawarkan yang baik-baik, yang enak-enak, padahal itu menjerumuskan. Amin. Akhirnya kamu jatuh dalam berbagai macam percobaan. Akhirnya kamu jatuh dalam kerembah, ya kekelaman, kegelapan yang tidak di Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Rugi besar kita. Kenikmatan dunia itu kenikmatan sesaat, tapi hukumnya nanti kita kekal, mati, kita binasa selama-lamanya. Masa kita mau korbankan keselamatan kita untuk hal-hal seperti itu yang hanya keinginan daging sesaat? Amin. Ya. Pencurian nggak boleh. Pencurian juga banyak macam ibu ya. Bukan nyolong dompet orang, duit orang aja. Pencurian juga lain, ya. Ada unsur yang lain. Sumpah palsu. Demi Tuhan. Pencuri, pembunuh, pencuri kalau udah kepepet, biasanya ngomong begini kalau udah ketangkap polisi mau digebuk. Demi Tuhan, demi Tuhan, demi Allah, demi Tuhan. Betul? Jangan bersumpah palsu dan hujat di hadapan Tuhan. Amin. Jangan ada hal seperti ini. Amin. Makanya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan sebenarnya kita. Dan di dalam hati akan timbul pikiran jahat. Dalam pikiran kita akan apa? Kalau kita pengen punya pikiran membunuh orang, membunuh karakter orang, bahkan mungkin membunuh dengan fisik jasmani itu ya, kita akan bunuh. Karena timbul dari pikiran yang jahat, kita nggak bisa kontrol hati kita. Nah di dalam hati ini ada apa? Jaga hati kamu dengan apa? Iri dengki. Kalau sedih kan nggak ada. Ngiri sama orang jahat, jaga. Biarin orang kaya. Kenapa kita mesti ngiri dengan kekayaan orang fasik? Karena yang kita ukur bukan kekayaan duniawi. Maka saya berkali-kali ngomong, maka hamba Tuhan juga sih masukin teologi kemakmuran, tapi terus itu yang dibicarakan teologi kemakmuran.
Yang diuber bukan itu, bukan kekayaan, kedudukan, bukan hal duniawi. Firman Tuhan mengatakan, coba ingetin lagi lah, buka Roma 14 ayat 17. Bukan itu, jauhkan itu. Dekatkan yang benar di dalam hati kita. Coba Roma 14 kita buka. Kita bisa ingatkan lagi. Itu yang harus ada dalam hati kita. Ya, jangan iri hati, dengki. Ya, jangan ke pesta kemabukan, perzinahan, perselingkuhan. Pengennya berselingkuh aja. Aduh, enak bener kalau selingkuh. Ya enggak? Berzina jahat di mata Tuhan. Amin. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Firman Tuhan mengatakan soal selingkuh benar nggak? Pikiran kotor benar nggak? Pikiran jahat benar nggak? Ngiri benar nggak di hadapan Tuhan? Benar nggak? Nah itu kan kalau enggak buang jauh-jauh supaya hidupmu benar di hadapan Tuhan. Efek dari kebenaran adalah engkau akan hidup diberkati oleh Tuhan. Engkau efek dari kebenaran adalah nanti kalau mati masuk surga. Itu yang dicari orang. Tapi kalau engkau kaya di bumi, tapi engkau melakukan kejahatan di mata Tuhan, mati kekayaannya dibawa, ujungnya masuk neraka sih, bukan masuk surga. Itu yang kita mau, kan enggak. Makanya Tuhan itu sudah komplit, kasih supaya enak di bumi dan enak di surga. Enggak bicara makanan dan minuman. Makanya firman Tuhan, asal ada makan minum pakai cukup. Kalau Tuhan kasih kaya, puji Tuhan. Terus kerja, cari uang yang banyak. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pelit. Nih, jaga hati. Gue mau nabur nih. Tuhan, saya mau nabur nih. Hatinya jahat di hadapan Tuhan. Gue biar orang-orang lihat nih, gue nabur paling banyak. Hatinya jahat, pengen dihargai, pengen dihormati. Apa yang dia lakukan? Dia nggak dapat pahala dari Tuhan, karena dia udah dapat pahala dari dunia. Nanti orang lihat dia nggak mengerti. Ih, Pak Parlan gila lu, kemarin gua lihat tuh dia masukin amplop gede banget tuh untuk pekerjaan Tuhan. Dia sudah dapat. Karena firman Tuhan mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Apalagi kalau kita jahat. Tuhan, gua nabur nih ya. Kata hamba Tuhan, kalau gua nabur, gua tuai banyak. Saya tabur pasti tuh. Kalau kita nabur pasti kita menuai. Betul? Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Benar? Nabur sedikit, nanti banyak pendetanya pakai gini. Nabur sedikit, tuainya mau tuai banyak? Amin. Naburnya mesti banyak. Betul nggak? Tapi konotasi hamba Tuhan nanti naburnya yang banyak di mana? Bukannya bicara tentang kebenaran yang ditabur. Dia mengharapkan sesuatu yang duniawi, bukan sesuatu yang kerajaan surga. Gua nabur ceban, mesti jadi cepeceng. Ngerti ya? Ceban sama cepeceng ngerti nggak? 10.000 mesti jadi 100.000 Tuhan ya. Gua tunggu ya Tuhan ya. Jahat lo di mata Tuhan. Kadang-kadang kalau saya dengar pendeta khotbah begitu, aku kurang ajar lo sama Tuhan gue Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus Kristus lu anggap jadi bandar togel ya. Lu pasang mesti dapet ya nggak? Kurang ajar lo sama Tuhan. Nah hamba Tuhan seperti ini biarlah nanti dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaan pelayanan dia di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau hamba Tuhan seperti ini masuk neraka yang ada di tengah-tengah. Karena jahat mata Tuhan. Makanya nanti akhir zaman kan Tuhan ngomong begini di Wahyu. Bukan yang bicara Tuhan, Pak. Dia komplain ke Tuhan. Saya kan sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Saya sudah jadi gembala di sumur hidup, khotbah terus keliling segala macam. Nyembuhin orang dalam namamu, usir roh jahat, bangkitkan orang mati. Tuhan ngomong apa? Nyala engkau bikin rusuh di muka bumi. Pakai nama Tuhan, kurang ajar kamu di hadapan Tuhan, betul? Karena dia nggak bicara tentang kebenaran. Benar nggak? Kalau memberi ngarep imbalan, nggak benar. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Beri aja untuk pekerjaan Tuhan.
Ya, pakai mamon yang tidak jujur itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Cari sebanyak-banyaknya untuk semakin kita bisa memberkati orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena apa, ternyata kerajaan surga itu bicaranya kebenaran. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Tadi kita kembali, kalau paparan ada main punya selingkuhan, ada sukacita nggak? Awal kita ibarat. Kita bicara awalnya sukacita nggak? Kan kebenaran nggak ada. Orang selingkuh nggak benar. Orang selingkuh, ada damai sejahtera nggak? Awal orang jatuh cinta, selingkuh, perzinahan, damai nggak? Awal. Damai. Sukacita nggak? Sukacita. Betul nggak? Aduh, seneng banget. Ya, aduh, di rumah kagak dapet yang model begini. Bener, harus ketawa. Bener nggak? Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Betul? Makin ditekunin, makin dijalanin. Nah, saya tanya, kalau benar pasti enggak. Ada damai sejahtera enggak? Di rumah. Kalau handphone saya sekarang geletak aja. Pagi-pagi handphone bawa turun sama isi set-top box. Ya, kalau pergi mah titip handphone. Saya jarang bawa dompet, jarang bawa tas. Kalau saya punya selingkuhan, ayo saya tanya, handphone zaman nggak bakal dititip, betul nggak? Betul? Betul? Ada di meja nih, ya, 100 meter jaraknya antara handphone dengan posisi saya, karena saya mesti ke belakang. Lari sampai terjatuh. Kenapa? Istri saya jaraknya 50 meter, takut keduluan dia, betul? Ya, takut si Anu tuh, si Yanto yang telepon. Ya kan? Pacarnya, selingkuhannya namanya Yanti. Cuman kan takut ketahuan di sini si Yanto. Cuman ada kode belakangnya. Nanti kalau udah kepepet perkop, siapa itu kata istri ya? Yanto mah, Yanto. Enggak ada damai sejahtera, betul? Ada sukacita nggak? Kenapa? Begitu ketahuan pasti ribut nggak? Ribut, berarti kan nggak ada sukacita. Sudah nggak ada kebenaran. Awal makanya dunia menawarkan, saya kasih tahu, dunia menawarkan damai sejahtera sesaat, ujungnya binasa, susah. Awalnya dunia menawarkan sukacita. Aduh, gua kalau deket dia, aduh bahagia bener. Gua kalau deket laki gua ampun bener. Nggak ada sukacita, nggak ada damai gua di rumah. Aduh kalau main sama dia, aduh. Ya. Dunia menawarkan sukacita sesaat, tapi nanti ujungnya adalah kegaduhan demi kegaduhan. Amin. Itu yang kita mau. Kalau itu yang kita jalani, berarti kita sedang ditipu iblis, masuk jeratnya dia. Karena iblis pasti nawarin yang enak-enak awalnya, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Lain sama Tuhan. Tuhan mungkin kelihatan di awal, aduh, gua kalau suruh nerima dia, ngampunin dia, aduh tuh berat banget. Ya, nyanyi kalau gitu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Nyanyi makanya, jangan nyanyi dunia. Nyanyi dunia gimana ya? Ya, kan ada tuh ya. Wah, aduh, kalau selingkuh kayaknya dunia, hayo selingkuh gitu kan? Ada lagu selingkuh kan? Ini kadang-kadang saya lihat ini pencipta lagu selingkuh diviralin lagunya. Pembenaran orang-orang selingkuh. Ngapain? Kita mending benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi nggak ada damai, nggak ada sukacita. Benar? Nah, makanya mulai saat ini paparan selingkuhannya buang. Nah, tadi kan contohnya di sini. Ya, buang supaya apa? Supaya kayak saya paparan. Nih, pegang aja.
nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, ada damai sejahtera. Betul? Kalau enggak, ini handphone. Waduh, kita hati-hati. Bini gue jangan sampai tahu. Bini gue jangan tahu. Udah itu bohong nih, nggak ada kebenaran. Yanti jadi Yanto, Dewi jadi Dewa. Ini ada yang namanya Dewi ya? Ya, coba Dewi nanti dia cek handphone lakinya. Ada yang namanya Dewa nggak? Ya, ya. Kalau Dewa, siapa nih si Dewa? Dewi bukan kata-kata seperti yang Pak Hedi ngomong ya. Kan enak, lebih damai. Kita hidup di dalam kebenaran, betul nggak? Nikmatilah dengan pacar masa mudamu. Ya, ada kelebihan dan kekurangan. Saya kasih tahu, seganteng-gantengnya orang, betul? Kalau udah tua peot, betul nggak? Nunjuk siapa Pak Edi? Yang peot siapa? Oh. Secantik-cantiknya orang, kalau udah tua, iya. Istri saya lagi pusing, Pak, naik 6 kilo. Ya, ada lagunya kan, biarin aja. Nggak apa-apa kau asal apa maksudnya? Nggak apa-apa kau gendut, nggak apa-apa kau ini. Aku tetap cinta kok. Tapi kalau cinta kita dasar fisiknya, apa yang kita lihat, maka waktu ini ada perubahan. Kita akan mulai tergoda. Istri saya waktu pacaran, langsing, dia ada boti gitar, kawin sama saya, betul? Anak 1 mulai hilang, betul nggak? Anak 2, begitu sekarang umur gocap, gile, betul? Dia ngikutin firman, kau kan mengembang ke kanan ke kiri, betul? Nah, ya itu ya, lurus. Kalau dasar kita adalah kita cinta karena hati kita tulus, nggak bakal terpengaruh ke lain hati. Karena memang manusia pasti akan terjadi seperti itu. Laki-laki jangan egois. Saya waktu muda, langsing Pak. Langsing saya, kayak atletis. Dulu II saya ini sekolah pramugari lagi. Apa? Pramugari lagi. Hah? Perakawan. II saya ajakin, udah. Ya, karena saya sudah fashion agak sedikit ini ya, saya suka ini. Tapi kalau sekarang saya dandan untuk apa? Saya takut kalau saya dandan nanti ada perempuan wanita tergoda saya nggak kuat iman, betul nggak? Akhirnya saya memberikan kasih yang salah, betul nggak? Kalau ditolak kan kasihan mak, betul kan? Kasihan loh, ada orang senang sama kita, nanti kita melanggar firman Tuhan loh. Kalau kita tolak, mengecewakan orang kan nggak boleh. Nah itu namanya mencari dibenar-benarin, betul? Nggak ada Alkitab seperti itu ya, jangan. Ini kan di YouTube ya ini ya, jangan ya, jangan dikat yang tadi ya, nanti bilangin lagi yang itu, kata Pak Hedi boleh, gitu nih, nggak ya, nggak boleh, ya nggak boleh ya, ya sesat itu ya. Ingat ya, wanita secantik-cantiknya, jasmaninya pasti akan berubah. Tapi yang di dalam tidak akan pernah berubah. Kecantikan wanita bukan apa yang dilihat, tetapi kecantikan wanita apa yang dia dari dalam terpancar keluar. Yaitu apa? Dia sayang sama suami, setia sama suami, ya, perhatian sama suami itu. Ya, kecuali suaminya udah ngaco, memang ya itu dia mau melakukan seperti itu, dia cari daun muda terus biarin mati masuk neraka. Ya, saya kasih lalu. Segala sesuatu duniawi hanya kenikmatan sesaat. Ya, ingat suami-suami ya, bakalan suami kalau istri udah berubah dia nyanyi, nggak apa-apa mah, apa? Biar kau gendut, terus pipimu lewer ya? Kok lewer sih? Apa lagu dunia? Oh iya. Asal kau gendut, pipimu tembem, terus apa lagi? Ku tetap cinta. Amin. Ya, kan kalau perempuan gendut dikit, apa aja? Gelewer.
Tua dikit udah umur 60 gelewer di sini. Betul nggak? Turun kemana-mana gelewernya. Betul nggak? Yakin? Gak usah ikut titik puspa ditarik sana sini. Tetap aja, ya, jangan ya. Ingat, tetaplah setia sampai mati di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa? Kenapa kita harus menjaga hati seperti itu? Kenapa si istri-istri mesti jaga hati dan pikiran seperti itu? Kenapa? Suami-suami mesti menjaga seperti itu. Firman Tuhan, coba buka terakhir. Mazmur 133. Pulang cari suami yang istri, yang suami pulang cari istrinya, peluk. Kalau lihat, kalau suaminya kurus kering, biar kau kurus kering, ku tetap cinta. Pasti itu langsung. Hadirat Tuhan, damai sejahtera mengalir dalam rumah tangganya. Amin. Ya, Mazmur 133 terakhir. Oh iya, 1, 2 dan 3. Yuk baca 1, 2. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara kami sama-sama denganku. Tuh kan mesti saya komandoin. Kan tadi kamu ngomongnya 1 sampai 3. Seperti yang baik-baik rasa papa, mereka yang baik yang kemaru dan mereka jumlahnya. Seperti burung yang bermor menurut kebesaran Allah Tuhan memerintahkan berkat dan selama-lamanya. Amin. Kalau kalian bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan sehingga terpancar kehidupan yang baik, maka hubungan suami istri, hubungan di dalam pelayanan, dalam kemasyarakatan akan juga semakin baik. Nggak mudah tersinggung, nggak mudah tergoda, ya, nggak mudah iri hati. Kayak pelayan Tuhan juga kadang-kadang gampang tersinggung karena nggak menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kalau mau efeknya terpancar kehidupan kita yang baik, kalau kita baik, hati kita baik, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran dalam hidup kita. Maka firman Tuhan mengatakan, coba ayat yang pertama. Maka firman Tuhan mengatakan, ada keharmonisan, ada kerukunan. Firman Tuhan mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama, baik dalam keluarga besar dan pertemanan dan pergaulan maupun dalam pelayanan kita, duduk rukun bersama, diam bersama dengan rukun. Ayat kedua, seperti minyak yang baik ya, bukan minyak yang kurang baik atau minyak yang jelek, tetapi minyak yang baik, berkat yang baik, terbaik. Kenapa? Mungkin uang itu bukan yang terbaik bagi kita, tapi Tuhan tahu yang jauh lebih baik. Dia akan mencurahkan minyak yang terbaik dalam hidup kita, yang melebihi dari apa yang kita butuhkan dan apa yang kita pikirkan. Kalau kita mau hidup benar di hadapan-Nya, seperti minyak yang baik di atas kepala, dia akan meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon turun di atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Allah memerintah segala berkat. Bukan berkat aja, tapi juga kehidupan yang baik untuk selama-lamanya. Amin. Udah itu kalau mati masuk surga, karena engkau sudah menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Amin. Ini yang harus kita cari, bukan duit. Tapi Pak, ini segalanya perlu duit. Memang nanti Tuhan sediain. Gak usah khawatir, berkat dari kepala ke janggut dan ke jubah itu akan mengalir dalam kehidupan kamu. Kalau engkau hidup rukun damai sejahtera. Tapi kalau engkau keluarga hidupnya ribut aja, dalam bergaul ribut aja, dalam pelayanan ribut aja, kuncinya karena nggak bisa jaga hati, nggak bisa jaga keinginan dan pikiran kita dengan baik, maka akan kegaduhan. Kalau ada kegaduhan seperti itu, jangan minta klaim berkat ini turun atasmu. Amin. Mau berubah ya, apalagi sekarang kita perjamuan kudus yang sudah ya, dosa yang kita lakukan hari detik ini, sekarang kita mau perjamuan kudus,
dosa yang kita lakukan, kita tidak menjaga dengan baik, tidak menjaga kebenaran, tidak menjaga damai sejahtera dan sukacita, tidak menjaga hati kita dengan baik, kelakuan dan pikiran kita, lupakan berdoa, minta ampun sama Tuhan, diteguhkan dalam perjamuan kudus. Tuhan tidak melihat apa yang di belakang, tapi Tuhan mau dia lihat sekarang, ke depan kita hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga hati dengan baik dengan segala kewaspadaan. Amin, amin. Yuk, saya undang pelayan Tuhan, ya, WL, Singer, kita mempersiapkan. Ya, ingat sebelum masuk perjamuan kudus, minta ampun atas segala kesalahan pelanggaran dosa kita yang ternyata kita lakukan karena kita tidak menjaga hati dengan benar di hadapan